gitu. Jadi dalam posisi sekarang hari ini kan pendapat boleh ya. Masyarakat sipil menurutku justru sangat bisa mempertahankan di supremasi sipil. Demokrasi supremasi sipil. Indonesia kan supremasi sipil, Bang. Betul. Sebagai aktivis 98 ya kan. Maka itu figurnya Mas Gibran. Loh, Pak Prabowo kok kan sipil? Iya, Pak Prabowo sipil. Cuma kan beliau purnawirawan militer gitu loh maksudnya. Jangan salah kaprah. Bukan berarti kemudian Pak Prabowo bukan sipil. Sudah sipil, sudah pensiun. Tetapi corak pemerintahan militer karena purnawirawan. Yang murni sipil, beneran sipil gitu kan Mas Gibran. Sebenarnya gini Mas, yang kita lihat ya secara objektif ya sehari-hari ya, semua orang bisa melihat itu. Sebenarnya Mas Gibran sudah melakukan itu sejak beliau menjabat kan gitu. Bahkan di situasi-situasi chaotic seperti ini kan, juga langsung turun ke bawah kan. Tetapi selalu kemudian di framing, wah tuh lagi framing, mau nyari capres, ya kan mau nyari masa, seterusnya. Bagaimana saran Mas Ridwan ya? Khususnya juga kepada Mas Wapres menyikapi framing-framing yang sangat tidak relevan ini. Saya kira kalau tipenya Mas Gibran dia nggak peduli sepemahaman saya ya. Sepemahaman saya Mas Gibran ya kerja-kerja aja lah bro kan gitu. Tetapi maksud saya justru tim komunikasinya. Baik tim komunikasi sekretariat Wapres kan ada staf khusus, ada staf komunikasi gitu kan. Maupun tim komunikasi presiden nih gitu kan. Mas Mensesnek, Mas Prasetyo Hadi, ini Kagama nih, UGM, ya kan. Kemudian Mas Teddy, Seskap, kemudian udah Hasan Nasbi ini, PCO. Ini yang kemudian mereka, kami berharap mereka kemudian merancang strakom, merancang strategi komunikasi untuk menunjukkan kepada masyarakat Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bersatu padu, tidak terpisah, tidak ada api dalam skam gitu loh. Ini kan yang dibaca di medsos bahwa kedua-duanya memang menjalankan fungsi peran tanggung jawab yang itu memang sudah dibicarakan semuanya kan begitu. Nah itu memang komunikasi dari istana itu yang belum ada. Nah framing ini yang harus kita kemudian jelaskan kepada publik Mas. Makanya kemudian di podcast ini penting. Tadi yang saya jelaskan Mas Gibran ini menjadi dinamisator karakter Pak Prabowo. Mas Gibran ini menjadi representasi teman-teman masyarakat sipil. Ketika Mas Gibran di kampus ketemu mahasiswa gitu kan. Saya dengar mau ada acara nih Mas Gibran di beberapa kampus. Nanti jangan sampai kemudian kita memframing, wah Mas Gibran ngumpulin mahasiswa, Mas Gibran mau demo, bahaya. Padahal itu menjalankan fungsi komunikasi Wapres sebagai representasi pemimpin sipil. Gitu loh. Ya mewakili presiden. Mewakili presiden, wakil presiden namanya kan gitu. Dan kemana-mana ya kalau kita lihat selalu Wapres Gibran ini mengatakan bahwa sesuai dengan pesan Pak Presiden. Selalu begitu. Gak ada itu pesan, ini pesan dari saya nggak ada gitu loh. Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kan itu bagus gitu loh Mas Ridwan. Ya jadi framing itu saya kira memang ditiupkan oleh pihak-pihak yang merasa mungkin jengkel. Mungkin jengkel. Jengkel agak suka. Begini. Jengkel karena dia pengen dekat dengan Presiden Prabowo terhalang oleh kelompoknya Mas Gibran. Gitu loh. Jadi kelompok Mas Gibran ini, kelompok Mas Gibran ini tadi macam-macam ya. Bisa ada menterinya. Bahasa sederhananya menteri yang pernah menjabat di periode Pak Jokowi. Betul. Ini kemudian merisaukan orang-orang yang jengkel. Kan gitu. Loh, gue dukung Prabowo dari lama, lu tiba-tiba datang, kok lu? Harusnya kan gue. Nah, ini yang kemudian meniup-niupkan. Singkirin aja tuh. Jadi sebenarnya kenapa kalau disingkirin? Ya dia masuk. Baru berkursi juga. Nggak usah naif lah. Nah, dalam rangka kita untuk mencoba memutus mata rantai informasi-informasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya provokatif gini, Kang Ridwan. Dalam rangka kita menyatukan antara presiden dan wakil presiden kita supaya terlihat kondusif. Salah satu yang menurut saya ya Kang, sebaiknya kalau menurut saya, misalnya forum purnawirawan itu kan selalu mendesak supaya presiden ya kan bersama DPR itu mengabulkan permintaan mereka untuk memakzulkan Mas Gibran. Nah, kenapa dalam situasi seperti ini ya secara santai aja kan bisa aja presiden menjawab udahlah itu sudah jelas tidak ada konstitusi yang dilanggar, apalagi yang dimakzulkan itu kan wakil saya orang yang paling depan yang akan mendorong ini sekali diganti kalau memang wakil saya itu melanggar konstitusi. Sekarang kan nggak ada, kenapa diributkan lagi? Nah kenapa sih Kang
presiden tidak ikut juga gitu ya? Kalau level presiden ya saya kira terlalu ketinggian lah, Mas. Terlalu ketinggian. Sebab siapa lagi yang didengarkan oleh kelompok itu kalau bukan Pak Prabowo gitu loh kan? Ketinggian, karena menurut saya gini, biarkan saja kalau itu mekanismenya, biarkan saja, kan itu mereka ke DPR. DPR kan punya fungsi masing-masing kan. Di situ ada wakil ketua DPR, ada Pak Sufmi Dasko Ahmad, ada Mbak Puan dan sebagainya. Biarkan saja prosesnya berjalan. Tetapi bahwa konteksnya menurut saya tadi yang lebih penting, Mas Budi, mohon maaf, simbol dan gestur bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini satu kesatuan kompak. Itu yang saya kira belum muncul hari-hari ini, itu penting gitu. Yang muncul ke publik malah yang kesannya kemudian nggak kompak gitu. Misalnya soal Maulid Nabi tadi, yang duduknya agak jauh pakai batik. Nah ini kan simpang siur begini kan harus segera diluruskan gitu. Saya memahami benar bahwa barangkali dinamika politik tidak segampang yang kita bicarakan di podcast. Tetapi dalam concern kami sebenarnya teman-teman aktivis, kampus, masyarakat sipil, ini sungguh berharap balancing antara pemerintahan bercorak semi militer, corak semi militer walaupun ini di negara demokratis, itu bisa diimbangi dengan pemimpin yang sipil murni gitu. Nah, ini bahasanya pakai bahasanya Pak Prabowo nih, aspirasi murni, ya ini sipil murni. Berarti ada yang nggak murni kan gitu. Sipil murninya itu Mas Gibran loh hari ini. Itu loh, simbol representasi pemuda sipil murni yang punya jabatan jelas, wakil presidennya Gibran. Itulah realitas politik hari ini. Ya kasarnya kalau masyarakat sipil dan sebagainya itu bertanya, siapa sih simbol pemimpin sipil murni hari ini? Ya Gibran. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, itulah yang sedang kita tunggu, apa ending dari ini semua ketika begitu banyak muncul terkait dengan gugatan-gugatan ijazah. Sepertinya Jokowi juga merasa bahwa ini bukan hanya dirinya yang disasar, tapi juga Gibran dan mungkin juga katanya Jan Etes cucunya. Ini adalah sesuatu yang dibaca, kok rasa-rasanya ada gerakan-gerakan yang dibaca tidak alamiah, tidak organik, tapi ada semacam orkestrasi yang sengaja untuk merusak kredensial dan reputasi Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Tapi itu tadi bagi saya, kalau bicara tentang orang besar, semua berspekulasi dan semua menduga-duga. Dan bahkan ada pihak yang sudah merasa dituduh dan sudah menyatakan itu tidak tepat dianggap sebagai sebuah backup. Tapi ketika menyebut ada backup, termasuk juga ada orang besar, pesannya sederhana. Orang besar itu tentu adalah semacam metafor dalam politik yang bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya orang besar itu ya bukan hanya soal fisiknya yang besar ya. Bisa saja adalah gerakan-gerakan besar. Bisa saja ormas-ormas yang memiliki networking dan jejaring yang juga cukup layak untuk diperhitungkan. Termasuk misalnya adalah mereka-mereka yang secara politik posisinya juga adalah posisi yang cukup penting. Itu kan yang diterka-terka oleh publik. Tapi sekali lagi, kalau sifatnya spekulatif, kalau sifatnya itu semacam tafsiran, ya tentu secara politik hanya meramaikan bagaimana opini publik yang terus berkembang. Tapi satu hal, ya tentu yang kita tunggu adalah ending dari proses hukum ini semua. Saya kira di situ